Antrian obat nomor 35, silahkan. Perkenalkan Pak, saya Apriliani Safira, apoteker di bagian rawat jalan Rumah Sakit Bunda. Apa betul Bapak ingin mengambil resep dari poli kandungan untuk pasien atas nama Nyonya Adel? Alamatnya Jalan Kaligawin nomor 45, Pak. Iya Mbak, benar. Saya suaminya Ibu Adel. Bapak, resep ini apakah resep baru atau pernah diberikan sebelumnya ya Pak? Resep baru Mbak, sebelumnya belum pernah dapat. Baik Pak, saya minta waktu Bapak sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling mengenai resep yang Nyonya Adel dapatkan. Apakah Bapak berkenan? Bisa Mbak, tapi jangan lama-lama ya. Untuk kenyamanannya, apakah Bapak ingin tetap di sini atau pindah ke ruang konseling, Pak? Pindah ke ruang konseling saja Mbak, biar lebih nyaman. Baik Pak, silahkan masuk. Ruangannya ada di sebelah kanan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Apriliani Safira, apoteker pada rumah sakit ini. Ini saya akan memulai sesi konseling obat untuk Nyonya Adel ya Pak. Sebelumnya apakah dokter telah menjelaskan mengenai obat yang akan diterima Nyonya Adel dan cara pakainya Pak? Belum pernah Mbak. Apakah dokter telah memberitahu mengenai manfaat dan harapan setelah Nyonya Adel mengkonsumsi obatnya Pak? Kata dokter sih, setelah memakai obat ini istri saya akan membaik. Gitu aja Mbak. Apakah ada obat lain yang sedang Nyonya Adel konsumsi selain obat dari resep dokter Pak? Tidak ada Mbak. Seberapa sering Nyonya Adel mengeluhkan sakit atau nyeri Pak? Sering Mbak, katanya setelah operasi ini bekas operasinya sering terasa nyeri. Apakah Nyonya Adel masih bisa beraktivitas setelah operasi sesar? Untuk mengurus adik masih bisa Mbak, tapi dibantu ibu saya. Ini saja istri saya suruh di ruang tunggu Mbak, takut nyerinya kambuh. Sering kambuh ya Pak? Apakah Nyonya Adel memiliki riwayat penyakit lain atau alergi obat atau alergi makanan? Setahu saya sih nggak ada Mbak riwayat alergi obat atau alergi makanan. Apakah Nyonya Adel menyusui adik secara langsung dan tidak menggunakan susu formula? Iya Mbak, istri saya masih menyusui adik dengan rutin. Baik Pak, jika seperti itu saya jelaskan obatnya ya Pak. Jadi ini obat yang akan diterima oleh Nyonya Adel. Ini namanya Durogesic Patch. Isi obatnya fentanyl 25 mikrogram. Ini merupakan anti nyeri dengan harapan nanti untuk mengurangi keluhan Nyonya Adel. Bentuk sediaannya itu patch atau foil atau plaster. Jumlah yang diberikan dokternya itu 1. Kemudian tanggal kadaluarsanya bisa dilihat di sini, masih lama, 5 Mei tahun 2024 ya Pak. Kemudian sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan sediaan obat serupa seperti ini? Belum pernah Mbak. Belum pernah ya Pak. Kalau begitu saya jelaskan penggunaan fentanyl patch. Itu yang pertama, Bapak cuci tangan terlebih dahulu atau Nyonya Adel nanti yang menempelkan, terserah. Itu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bersihkan daerah yang akan ditempelkan itu menggunakan air. Jangan lupa dilap, dikeringkan. Pastikan tangan dan daerah yang akan ditempelkan itu bersih dan kering. Yang kedua, buka bungkusnya dengan cara menggunting di bagian atas atau di tanda ini. Mengguntingnya jangan sampai terkena obatnya ya Pak. Nah, setelah itu pegang kedua sisi
bersih, kemudian dibuka, keluarkan perlahan patchnya. Bungkusnya ini disimpan di kotak obat, jangan dibuang terlebih dahulu. Disimpan di kotak obat, lalu kemudian sediaan patchnya ini diperiksa apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, setelah itu untuk patchnya ini melepaskannya ditekuk menjadi dua seperti ini, dia akan melepas seperti ini sendiri ya Pak. Nah, ini saya menggunakan alat peraga lain yang bentuknya serupa dengan obat Nyonya Adele. Kemudian setelah seperti ini dibuka perlahan, kemudian tempelkan pada bagian permukaan kulit yang tidak berambut. Jadi pastikan untuk dibersihkan dulu dari rambut pada permukaannya. Nah, setelah itu ditempelkan, tahan 30 detik dan pastikan tidak ada gelembung agar merekat kuat. Fentanyl patch ini dapat digunakan selama 3 hari atau 72 jam. Sebaiknya jangan terkena air. Nah, setelah 3 hari, nanti fentanyl patch ini dilepas atau dibuang. Oleh karena itu, supaya tidak lupa, maka dituliskan di sini nama, tanggal pemakaian, kemudian jam pemakaian. Nah, nanti bisa dilihat dari tulisan ini pas waktu pemelepasannya. Nah, penempelan penulisannya itu harus di luar, jangan di dalam atau di tempat obat yang ada obatnya ya Pak. Setelah dilepas, bersihkan daerah tadi bekas penempelan fentanyl ini atau durogesic ini dengan air sampai bersih. Kemudian setelah itu ini dilekatkan seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam ini wadah obat yang asli ya, yang tadi telah disimpan, dimasukkan, kemudian baru dibuang. Nah, setelah pembuangan itu harap untuk cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Nah, karena Nyonya Adele ini dalam keadaan menyusui, maka lakukan kontrol terhadap efek samping obat ini. Walaupun efek samping obat ini jarang terjadi. Nah, efek samping itu berupa apa? Itu biasanya untuk orang-orang lain itu berupa ruam kulit, gatal pada sekitar kulit, mual muntah, pusing, ataupun sesak nafas. Nah, ini perlu dipantau terus karena ini baru pertama kali pemakaian untuk Nyonya Adele ya Pak. Nah, untuk cara penyimpanannya sendiri, disimpan di kotak obat, pastikan kotak obatnya itu kering, dan jauhkan dari anak-anak maupun hewan peliharaan. Seperti itu ya Pak, apakah informasi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas? Iya Mbak, saya sudah jelas. Untuk terapi penunjangnya nanti istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak pekerjaan atau pekerjaan berat seperti menggendong adik terlebih dahulu ya Pak, karena kan masih dalam proses pemulihan. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Mbak. Baik Pak, untuk memastikan informasi yang didapatkan mudah dipahami, mohon diulangi informasi mengenai obatnya tadi yang sudah saya berikan Pak. Baik Mbak, jadi sebelumnya harus cuci tangan dahulu. Kemudian ditempelkan pada lengan atau pinggang, pastikan tidak berlambut atau bersih. Lalu ditahan 30 detik dulu biar merekat. Kemudian dipakai selama 3 hari. Jangan terkena air. Setelah itu yang merekat tadi disatukan lalu dibuang pada tempat aslinya. Betul Pak, untuk penyimpanannya bagaimana ya Pak? Disimpan di kotak obat kan Mbak, dan dihindarkan dari anak kecil dan binatang peliharaan. Benar Pak, pastikan kotak obat dalam keadaan kering dan tidak lembab ya Pak. Sejauh ini sudah cukup jelas. Untuk memonitoring dan memastikan tidak adanya efek samping, nanti setelah 3 hari saya akan menghubungi Bapak. Adakah nomor yang dapat saya hubungi Pak? Ada Mbak, ini nomor saya 082 222 717 089.
Baik Pak, ini obatnya. Saya masukkan dulu di depannya, juga tertera cara pakainya juga ya Pak. Tadi jangan lupa untuk cara penggunaannya. Ini obatnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Nyonya Adel segera sembuh ya Pak. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya permisi dulu. Mari Mbak. Mari Pak, sehat selalu Pak.